Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review yang akan mengupas isu-isu penggerak ekonomi di Indonesia. Dan kali ini kita akan membahas bagaimana arus investasi akan masuk di ibu kota Nusantara, khususnya dari investasi asing. Langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, meski digadang-gadang akan menjadi magnet investasi, Presiden Joko Widodo mengakui hingga saat ini belum ada satupun investasi asing yang masuk ke ibu kota Nusantara. Meski demikian, Jokowi meyakini investor luar negeri akan segera masuk ke IKN setelah investor dalam negeri bergerak. Ya, menurut Presiden, pada tahap pertama ada sejumlah bidang yang diprioritaskan untuk investasi asing di IKN, yakni pendidikan, kesehatan, dan teknologi. Sebelumnya, Jokowi mengakui pemerintah sedang mengerem investasi dari luar negeri di IKN. Langkah tersebut dilakukan karena pemerintah ingin memprioritaskan dan mendahulukan investor lokal. Sampai saat ini belum ada, tapi saya yakin bahwa setelah investor di dalam negeri bergerak semakin banyak setiap bulannya, investor dari luar akan segera masuk. Kita lihat aja nanti, pasti akan masuk. Ya, sementara itu pemirsa, otorita IKN mengungkapkan saat ini sudah ada 305 letter of intent atau LOI dari dunia usaha swasta dalam negeri dan luar negeri yang menyatakan siap berinvestasi di IKN. Dari jumlah tersebut sekitar 172 adalah investor lokal. Otorita IKN memastikan upaya menggandeng investor asing terus dilakukan di tengah kerancuan informasi terkait minimnya investasi asing di IKN. Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono mengungkapkan bahwa saat ini sudah ada 305 letter of intent atau LOI dari dunia usaha swasta dalam negeri dan luar negeri yang menyatakan siap berinvestasi di IKN. Dari jumlah tersebut, sekitar 172 adalah investor lokal. Agung menyebut investor domestik cukup cepat merespon beberapa tahapan yang perlu dilalui untuk berinvestasi di IKN, karena merupakan prioritas yang diberikan pemerintah. Namun Agung bantah jika keterlibatan asing sama sekali dikesampingkan. Sebab hingga saat ini telah ada sekitar 133 LOI yang berasal dari investor negara lain. Namun Agung mengakui bahwa dalam tinjauan dan pilihan sektor skala prioritas, progres investasi lokal lebih cepat sehingga membuat realisasi investasi asing saat ini masih terlihat sepi. Tentunya kita melihatnya lebih kepada aspek kualitas, bukan aspek kuantitas. Ya, Cisco, Autodesk, Microsoft, dan Esri, gitu ya, 4 perusahaan itu. Ya, kemudian kalau boleh dibilang ada berapa paket investasi IKN yang dibidik, saya boleh katakan paket-paket di sektor teknologi, sektor pendidikan, dan yang dalam waktu dekat yang saya akan lakukan di New York ini dalam 2 hari ke depan ini adalah sektor properti, ya, properti. Jadi boleh dibilang 3 itu yang akan jadi prioritas dari kita di Amerika saat ini. Agung menambahkan bahwa saat ini sekitar 133 investor asing telah mengirimkan LOI terhadap IKN. Bahkan di salah forum APEC, CEO Summit di Amerika Serikat, otorita IKN telah berhasil menggandeng 5 kesepakatan dengan perusahaan IT hingga institusi pendidikan dalam pengembangan IKN. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, investasi asing di IKN Nusantara Masini Hill, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Profesor Didin S. Damanhuri, beliau adalah ekonom senior Indef. Ya, selamat pagi Prof. Didin. Selamat pagi Mas Pras. Ya, salam sehat Prof. Ya, salam sehat. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Ini menarik kalau kita bicara mengenai IKN begitu ya, di mana pemerintah sudah menyatakan ada 300 letter of intent ini yang menyatakan ketertarikan investor asing untuk berinvestasi di IKN. Namun sayangnya nih, belum sampai saat ini belum ada yang memberikan proposal nih. Tanggapan Anda bagaimana nih Prof? Ya, memang dari sudah lama ya kita dengar ada LI seperti itu, tetapi kan keseriusan investor itu harus ditunjukkan oleh proposal, seperti yang Anda katakan. Yep. Jadi masalah IKN ini memang problematik saya kira. Kalau boleh saya lanjutkan dengan semacam latar belakang. Oke. Bahwa di dunia ini kalau yang telah
menyelesaikan soal pindahan ibu kota negara itu kan banyak kasus ya. Jadi saya kategorikan ada yang sukses, setengah sukses, dan yang kurang berhasil, yang gagal. Yang sukses yang udah lama ya, seperti New York ke Washington, kemudian San Petersburg ke Moskow misalnya, gitu kan. Tetapi dan beberapa yang lain yang sukses ya, Bonn ke Berlin. Tapi yang setengah sukses juga ada. Jadi yang dekat saja misalnya di Malaysia itu sekarang Putrajaya ya sepi lah ya kalau udah sore begitu. Jadi belum terbentuk sebuah ibu kota negara seperti yang diharapkan. Kemudian yang gagal itu kita tahu misalnya Brasilia yang sekarang ini tetap saja Rio de Janeiro ya dianggap oleh dunia sebagai ibu kota negara karena setting pemindahan ibu kota itu bermasalah di sana. Apalagi kalau melihat kasus misalnya Rangun ke Naypyidaw di negara Asia Tenggara ini. Itu gagal menurut saya. Naypyidaw itu kalau saya pernah berkunjung sana itu ya jauh sekali, 3 jam perjalanan dari Rangun dan kemudian sepi banget. Gedungnya mentereng, tadinya adalah hutan, lalu dibangun diam-diam oleh rezim militer waktu itu dan tidak mendapat dukungan rakyat dan gagal. Nah jadi itu harus kita pelajari ya secara objektif bahwa pemindahan ibu kota juga tidak semudah seperti yang dibayangkan. Kemudian masalah yang kedua, saya kira yang menyangkut kita sendiri adalah mengapa investor juga pada akhirnya hengkang ya, seperti yang sudah lebih serius misalnya yang dari Jepang atau dari Timur Tengah. Itu karena mungkin ya dugaan saya mereka pun melihat proses regulasi yang di set up dari mulai mengajukan RUU sampai jadi undang-undang itu tergesa-gesa. Tidak ada sebuah AMDAL yang serius. Salah lingkungan misalnya. Kemudian juga tidak ada debat publik masalah-masalah sosial. Misalnya apakah masyarakat adat di sana dilibatkan dengan sangat terbuka dan masif gitu, itu saya kira sangat kurang ya. Kemudian dengan regulasi yang juga masalah-masalah lingkungan yang tidak serius itu, apalagi kita sudah berjanji di Glasgow, maksudnya Presiden Jokowi bahwa akan ada deforestasi 0% tahun 2030. Padahal membangun di Penajam Utara itu akan menimbulkan multiplier efek kegiatan ekonomi yang akan mau tidak mau itu akan terjadinya pengurangan hutan. Bukan hanya di wilayah sekitar, tapi itu kan akan menyerbu di Kalimantan. Ya. Nah, jadi masalah regulasi yang kontroversial, saya kira masalah hukum itu masalah yang utama bagi investor untuk memutuskan go atau no go gitu. Baik, Prof, tapi kan pemerintah masih tetap optimis begitu dengan investor domestik begitu yang bergerak ini akan menimbulkan daya tarik lagi nih bagi investor asing. Sebenarnya Anda melihat dari sisi yang mana? Apakah regulasi yang dilihat oleh investor asing, kepastian hukum, bagaimana dengan lahan dan lain-lain, atau Anda melihat ada satu trigger lain yang membuat masih belum ada proposal yang masuk begitu ke Indonesia? Iya, memang yang konkret kalau investor itu serius ya proposal. Oke. Sampai proyeksi kas dan sebagainya, lalu konsesi mereka setuju atau tidak dan sebagainya. Nah, menurut saya sekarang sudah kita dengar ya bahwa investor dalam negeri sekitar 6 perusahaan sudah menyatakan minat gitu dan nampak lebih serius. Tetapi problemnya adalah saya kira
saya pernah diskusi juga di sebuah forum dengan salah seorang yang menjadi katakanlah perencana dari IKN ini, seorang mantan Menteri Bappenas begitu, mengatakan, Mbak, saya dan setuju saya. Jadi yang penting itu sebenarnya untuk IKN ini adalah inti dari proyek IKN itu, inti bangunan inti itu dituntaskan saja oleh pemerintah, karena private sector follow the government begitu. Karena yang menjadi tanggung jawab misalnya istana, perumahan-perumahan ASN, gedung-gedung kementerian, beberapa Menko, kementerian utama lainnya, kalau itu udah nampak, itu akan terlihat keseriusan, gitu loh. Walaupun tadi problem-problem regulasi yang menimbulkan ketidakpastian, gitu. Oke. Itu dan sekarang ini masalahnya juga, saya kira pemerintah juga sadar bahwa tahun politik ini kan menimbulkan sebuah ekosistem yang mendengungkan juga ketidakpastian. Jadi ya sebenarnya harusnya tidak tergesa-gesa. Karena beberapa negara lain yang gagal itu pun, atau yang sukses, maksud saya, itu kan setelah puluhan tahun kemudian menjadi sukses. Jadi nggak usah menjadi ada sebuah obsesi yang terlalu besar dari Presiden Jokowi. Kalau boleh saran kami, harus terwujud dalam waktu singkat. Karena prosesnya kan lama sekali untuk sampai menjadi sebuah ibu kota yang terstruktur dengan baik. Apalagi ada konsep adaban publik di sana, dan harus dijaga kedaulatan, jangan sampai investor asing diberi konsesi 119 tahun. Jadi lebih baik ya bertahap, dan kemudian melihat bagaimana bukti-bukti bahwa memang ibu kota ini sebuah hal yang layak untuk didukung oleh semua pihak, termasuk dunia internasional. Oke. Dan kita tahu pemerintah juga akan memberikan banyak insentif begitu bagi investor yang menanamkan investasi di IKN, baik investor asing maupun lokal. Ini dampaknya seperti apa? Apakah belum bisa menjadi booster atau tidak? Kita bahas nanti di segmen berikutnya, Prof. Kita akan jeda sebentar. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, berikut ini kami sampaikan data terkait dengan pagu anggaran infrastruktur dasar di IKN. Tahun 2023 dan 2024 kita lihat jumlah dana yang disiapkan 25,32 triliun rupiah di tahun 2023 ini untuk pembangunan infrastruktur dasar di Ibu Kota Nusantara. Sementara di tahun depan jumlahnya bertambah lagi menjadi 35,45 triliun rupiah. Dan berikutnya kita lihat porsi pagu anggaran infrastruktur IKN di tahun 2024. Ada Direktorat Jenderal Bina Marga 16,67 triliun rupiah, kemudian Ditjen Cipta Karya 11,44 triliun, Ditjen Perumahan 5,76 triliun rupiah, dan Ditjen SDA atau Sumber Daya Air 1,58 triliun rupiah. Sehingga total tadi sudah disampaikan 35,45 triliun rupiah. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Profesor Didin Damanhuri. Baik, Prof Didin, kita akan lanjutkan dan sedikit mengulas data yang sudah kami sampaikan. Ini bicara mengenai pagu anggaran infrastruktur dasar yang tengah dikejar oleh pemerintah juga. Ini juga bisa menjadi cerminan bahwa pemerintah bisa memberikan suatu kepastian dan keyakinan nampaknya bagi investor domestik maupun asing. Anda melihat bagaimana dengan jumlah dana yang digelontorkan, Prof? Ya, tentu saja kalangan PU, Menteri PU sudah menghitung bahwa anggaran ini kira-kira untuk mengejar tadi infrastruktur inti ya. Di samping yang 2024, 2023 yang sudah akan direalisasikan semuanya, dan sebelumnya juga. Saya kira langkah-langkah inilah langkah yang normal saja, ya, yang memang infrastruktur inti ini sudah dialokasikan oleh APBN. Nah, cuman catatan saya, pengingatan saya bahwa sudah ini dibangun saja, karena memang ini kewajiban pemerintah, perintah undang-undang itu,
walaupun tadi tanda petik juga sedikit bermasalah ya terbentuknya undang-undang ini. Nah, lalu sebagai semacam apa ya, hukum si investasi gitu kan, bahwa government expenditure untuk infrastruktur IKN ini nanti follow private sector. Oke. Jadi keseriusan ini tunjukkan saja bahwa jadi gitu kan, tapi hindari target-target yang tidak rasional gitu. Misalnya pengen pada saat yang sama investor kemudian dikerahkan terutama yang dalam negeri hanya untuk target Agustus 2024 ada upacara dengan sekian gedung yang sudah mentereng dan sebagainya. Nah itu saya kira obsesi seperti itu yang bisa mengganggu justru dari keseriusan bagaimana membangun yang disebut infrastruktur inti gitu. Tunjukkan saja bahwa infrastruktur inti ini terbangun dan semuanya oke begitu, terkait dengan tolnya juga kan, itu kan terkait dengan lapangan terbangnya juga gitu, dan beberapa hal yang sifatnya tadi disebutnya infrastruktur inti. Oke. Nah berarti kalau kita lihat dengan target-target yang sudah ditetapkan, misalnya nanti akan ada upacara bendera dan lain-lain di tahun depan, Anda melihat bahwa sebaiknya memang kalau Anda katakan kan proyek biasanya pada saat pemindahan satu ibu kota itu adalah yang panjang begitu waktunya, tidak dalam waktu satu pemerintahan tertentu lah misalnya. Jadi mungkin ini kalau bisa estafet begitu ya Prof ya. Jadi tidak menjadi satu legasi ataupun masterpiece dari satu pemerintahan tertentu sehingga bisa dipastikan ini akan berlanjut dengan jangka panjang sehingga hasilnya akan lebih smooth dan sempurna begitu Prof. Ya harusnya begitu. Walaupun harus terbuka juga terhadap katakanlah sebuah pemikiran yang komprehensif. Oke. Itu adalah saya kira demokrasi itu di mana-mana yang matang akan menghasilkan sebuah pilihan yang terbaik nantinya. Jadi kita percaya saja. Kalau sudah ada semacam keraguan atau bahkan framing bahwa ini jangan-jangan pemerintah yang akan datang membatalkan ataukah dimangkrakkan, itu yang membuat jadi tidak rasional pendekatannya. Gitu. Kalau menurut saya secara natural saja, kemudian ditujukan keseriusannya, lalu kemudian infrastruktur itu pada akhirnya bisa terbangun dengan baik dan tidak ada kebocoran, itu semuanya perfect. Saya kira akan dinilai itu sebagai sesuatu yang baik gitu. Baik. Nah, jadi nanti publik, demokrasi itu kan rakyat yang berhak akan menilai bahwa akan datang seperti apa ya. Ya nanti kita lihat gitu. Oke. Nah terkait dengan insentif yang juga sudah diberikan begitu oleh pemerintah. Apakah ini benar-benar bisa menjadi sweetener begitu yang bisa menarik investor asing maupun domestik dalam menanamkan investasi di IKN? Menurut Anda bagaimana insentif yang diberikan? Sudah optimal, tepat dalam kaitan atau bagaimana? Ini pula karena government expenditure follow the private atau private follow idea, the government expenditure, maka pendekatan berikutnya harus senatural mungkin, gitu loh. Jadi insentif yang berlebihan, yang menimbulkan judgement publik secara rasional tidak masuk akal, seperti pemberian 190 tahun ke dalam pertanatangan dengan Presiden Jokowi dengan Xi Jinping menjadi kontraproduktif malahan kalau menurut saya. Karena ini kan tidak masuk akal. Di dunia ini tidak ada konsesi diberikan selain Hong Kong dan itu bukan ibu kota lagi. Itu yang maksimal 100 tahun. Gitu. Dan itu bukan ibu kota. Dengan historical background-nya berbeda lagi. Gitu. Ini adalah ibu kota. Satu proyek negara yang bukan hanya soal ekonomi tapi juga soal security, soal intelligence, soal keamanan internasional. Di dalam konteks geopolitik yang juga dihadapi bagaimana rivalitas Cina dan Amerika, maka publiklah yang akan putra-putra terbaik dari bangsa ini akan memberikan pertimbangan yang terbaik nanti. Yang menarik dan itu akan memunculkan satu solusi yang terbaik.
Oke, Prof. Tapi kita tahu juga pemerintah kan terus berupaya begitu, tidak hanya di lokal, tapi di berbagai forum internasional juga pemerintah terus menawarkan proyek IKN ini juga untuk harapan begitu tentunya investor asing akan lebih tertarik. Menurut Anda apakah langkah ini efektif atau tidak? Tahan dulu jawabannya, Prof. Kita akan jeda sebentar. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Ya, pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Profesor Didinus Damanuri Indef. Ini menarik ya, Prof ya. Kalau kita lihat dengan IKN dan upaya-upaya yang terus dilakukan begitu, bahkan forum-forum internasional juga dimanfaatkan oleh pemerintah nih untuk terus ya menawarkan proyek-proyek IKN begitu dengan harapan akan ada investor asing yang berminat menanam investasinya ke IKN. Nah, menurut Anda efektif atau tidak? Kemudian apakah perlu ada cara lain ini, Prof? Silakan. Iya, bahwa effort dari Presiden Jokowi luar biasa itu ya. Ya. Bagaimana agar dunia internasional pun termasuk kalangan investor supaya kenali dulu lah bahwa Indonesia punya sebuah gawean yang besar gitu kan. Di Amerika dilakukan pendekatan di berbagai negara lain, di berbagai forum, ya baik itu. Tapi juga harus dievaluasi gitu loh. Oke. Bahwa dari semua effort itu kira-kira ada nggak yang kontraproduktif? Harus jujur aja. Nah, sehingga yang bagusnya diteruskan, ditingkatkan, yang kontraproduktifnya ya dihindari. Itu saja pendekatannya rasional gitu, menurut saya. Jadi misalnya maaf ya, bagi saya penandatangan 8 poin yang 4 poinnya itu termasuk khususnya IKN antara Presiden Jokowi dengan Presiden Xi Jinping itu kontraproduktif. Bagi publik itu adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Masa kita memberikan konsesi walaupun itu 90 tambah 90 tambah 10 gitu kan. Oke. Yang akumulasinya 190 tahun. Ini malahan menjadi sebuah promosi yang kurang baik ya, masa seperti itu gitu kan, orang berpikir semua orang begitu, kebanyakan ya, yang berpikir rasional lah gitu. Nah itu contoh ya, contoh. Dan yang kedua contoh lain, putusan Presiden Megawati ketika melarang ekspor pasir laut kan telah menimbulkan perdebatan panjang juga yang akhirnya diputuskan itu yang terbaik. Nah, mengapa kemudian hanya karena sepinya investor lalu kemudian dibuka atau dibatalkan itu semacam kepres atau apa gitu ya, yang membolehkan kembali ekspor pasir laut ke Singapura. Nah, ini kan juga menurut saya ini kontraproduktif, ya kontraproduktif. Jadi carilah sebuah solusi yang elegan, yang basisnya juga regulasi yang solid gitu, yang tidak bermasalah. Lalu kemudian sesuai dengan tahapan saja. Kalau memang infrastruktur itu dibangun ya bangun saja dulu dengan baik. Nah kemudian nanti kan investor kan mereka punya intelijen unit juga ya. Semua perusahaan global itu punya intelijen unit yang memahami apa yang terjadi di Jakarta ini, di perdebatan publik ini. Mereka bukan hengkang itu yang baik yang ke Jepang atau Timur Tengah yang lalu-lalu itu karena memakai analisis intelijen, economic intelligence juga, ya. Sehingga mereka juga tidak bisa memutuskan sesuatu yang tidak menimbulkan confident bagi mereka untuk go atau tidak go untuk invest. Baik, lantas ini kalau kita bicara terlepas dengan banyaknya dinamika pro kontra yang muncul begitu, pembangunan IKN ini sebaiknya seperti apa ini, Prof? Ya ini kalau data jejak digital saya itu kan semua orang tahu. Saya dulu termasuk yang menentang pembangunan, bukan menentang perpindahan ibu kota. Waktu itu yang ditentang adalah pertimbangan makroekonomi, bukan
utang luar negeri yang menumpuk, Ya. beban fiskal yang udah hanya tinggal 2/3 gitu kan, karena cicilan pokok dan bunga yang sekarang ini udah hampir 1.000 triliun, dan kemudian belum seriusnya perdebatan publik termasuk analisis dampak lingkungan, analisis dampak sosial, itu tidak dilakukan, dan undang-undang itu dengan tidak membuat ruang yang cukup buat publik mengevaluasinya, lalu tiba-tiba dengan cepat kali disahkan. Nah, itu jelas saya waktu itu tidak bisa juga saya tidak kemukakan. Nah, tapi ini sudah ada puluhan triliun dialokasikan oleh APBN, sudah dalam bentuk tol, jalan-jalan yang menunjangnya, kemudian juga lapangan terbang, dan kemudian juga beberapa bangunan yang sifatnya untuk istana, dan beberapa untuk rencana untuk kementerian koordinator ya. Ya. Itu kan nggak boleh juga ini uang lalu mubazir. Nah, jadi menurut saya ini teruskan saja oleh pemerintah dengan jujur, dengan tidak perlu gerasa-gerusu. Nanti publik yang akan menilai kelanjutannya yang terbaik seperti apa. Kalau kesan saya begitu. Baik. Dan semoga ini estafet akan terus berlanjut begitu, sehingga nanti pembangunannya akan lebih sempurna lagi tadi, sehingga ada kepastian di sana ya. Baik. Jadi masukan publik itu jangan dianggap sebagai sesuatu yang negatif. Oke. Gitu loh. Jadi ditampung saja, toh ada tim nanti kan. Ada tim. Ya. Jadi masukan publik, kan ada juga masukan publik yang sifatnya mungkin juga emosional ya, tidak masuk akal ya. Tapi yang sekiranya memang ini mereka sebagai the guardian of the republic ini pasti punya niat baik lah. Baik. Itu ya. Baik Prof, itu dia. Berarti memang masih ada PR yang harus dituntaskan, kemudian bagaimana mengintegrasikan semua pihak begitu ya untuk mensukseskan pembangunan IKN Nusantara, tidak hanya dalam waktu tertentu tapi untuk jangka yang panjang sekali untuk Indonesia ke depan. Targetnya pemerintah pun 2045. Iya, baik. Prof Didin, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa. Tentu menjadi insight menarik terkait dengan pembangunan IKN Nusantara begitu. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Sama-sama, Mas salam Pras, sehat. Selamat siang. Selamat siang Prof, terima kasih.